sangat senang sih ketika penanya bisa hadir di sini, bisa mendapatkan solusi, dan mereka pun juga tahu apa langkah-langkah selanjutnya yang mereka akan lakukan ya. Itu satu hal yang baik. Nah, untuk itu saya akan berikan kesempatan terakhir, mungkin penanya terakhir. Silakan Bapak yang pakai baju biru. Pak siapa? Charles. Pak Charles. Oke. Wah, banyak fansnya ya di sini ya. Pak Charles, apa yang dicemaskan? Nah, tadi kan saya sudah mendengar banyak cerita banyak. Ya, saya langsung pada pertanyaan to the point aja. Boleh. Ada dua yang mau saya tanyakan. Ya. Saya masih punya anak dua, masih perlu saya bimbing. Oke, usianya berapa? Usia Anaknya? 15 sama 13. Oke, berarti SMA dan SMP ya? Saya melihat kemajuan teknologi ini luar biasa. Ya. Setiap orang punya smartphone. Ya. Setiap kali saya perhatikan anak saya itu seolah-olah hidupnya tanpa handphone nggak bisa hidup gitu. Saya cemas dia. Iya. Kalau hidupnya selalu pegang handphone, main handphone. Waduh, mau jadi apa nanti? Betul. Bukan handphonenya bermasalah, saya cemas gini. Kalau dia sampai tergantung sama smartphone-nya, handphonenya, Iya. tentu ya pelajarannya bisa terganggu. Iya. Terus apa yang dilihat, apa yang dibuka di situ kita nggak tahu. Sedangkan di rumah ada internet, masuk kamar lihat yang bagus atau nggak bagus kan kita nggak tahu. Iya. Itu saya cemas sebagai orang tua. Iya. Untuk kedepannya pergaulannya bagaimana? Saya sebagai orang tua, tentu saya nggak bisa awasi dia 24 jam. Betul. Dia sekolah, pergi sama teman siapa, pulang, mau masuk kamar, masa kita jaga dia tidur terus kan nggak mungkin. Iya. Ya toh? Iya. Nah, untuk kedepannya, untuk mengatasi kecemasan yang seperti ini, apa yang saya alami, bagaimana yang terbaik untuk generasi anak ke depan. Untuk menjawab pertanyaan Pak Charles, menurut saya Pak James sangat tepat. Karena Pak James ini juga punya anak remaja. Usianya berapa Pak James anaknya? 26, 17, dan 14. 26, 17, dan 14. Anak saya 6. 6 anak. Ada 6 anaknya? Anak saya 6. Yang 4 udah dewasa, yang masih 2. Oh gitu, anaknya Bapak ada 6? Oke. Tadi saya lupa kasih tahu. Ini katanya 2. Yang 4 udah dewasa, jadi yang 2 ini yang lebih dikhawatirkan, yang 2 ini ini kan ya? masih di bawah umur. Oke. Masih dalam tanggung jawab saya, Yang 4 pengawasan. itu sudah dewasa, Oke, sudah berkeluarga selesai lah. sendiri, sudah selesai Oh, ya. Oke, luar biasa. Gimana nih Pak James? Smartphone atau tidak smartphone, itu hanya gadget sesuai dengan zaman. Iya. Ya. Saya yakin waktu putra-putri Pak Charles yang 4 yang lebih dewasa, waktu mereka bertumbuh, walaupun tidak ada smartphone, masih ada warnet. Mereka juga main game. Mereka juga bisa lolos dari rumah tangga, curi-curi ke warnet main game. Ya, dengan ada setiap zaman pasti ada godaannya, Pak. Ya, kebetulan zaman ini godaannya gadget. Ya. Ya, zaman dulu godaannya berbeda-beda. Zaman kita pun ada godaan kan, Pak ya. Oke, godaannya bentuknya berbeda. Kabur sama teman tanpa kasih tahu orang tua nonton bioskop. Gitu kan godaannya seperti itu, ya. Jadi wujud dari godaannya berbeda, tapi secara prinsip Anda sudah punya pola dan metodologi untuk menanamkan prinsip yang benar pada putra-putri Anda. Maka 4 itu berhasil. Ya. Jadi yang penting benihnya, prinsipnya, akarnya Anda sudah tanamkan. Mau zaman apa, mau gadget apa, mau godaan apapun, kalau akarnya sudah kuat, angin tiup kemana, jenis angin seperti apapun, tetap dia kuat. Dan saya yakin Anda sudah tahu bagaimana menguatkan secara akarnya, karena Anda sudah punya pengalaman. Kedua adalah, ya benar Pak, sulit sekali kita pantau gerak-gerik anak kita, karena semakin kita pantau, semakin dia punya jurus untuk sembunyi dari kita. Ya, jadi kita besarkan anak bukan berdasarkan tidak percaya, tapi berdasarkan kepercayaan. Yes, so I trust, of course ada pagarnya, ada prinsipnya, ya, ada valuesnya. Tapi saya yakin anak-anak kita kalau kita kembali bersahabat sama mereka, teman sama mereka aman. Saya punya satu cara kemarin, saya coba apakah ini benar atau kurang, diminta dikoreksi. Iya, apa caranya? Setiap malam saya kasih batasan waktu, internet itu saya matikan jam 9 sekitar jam 10. Tapi mereka protes, marah, ayah jahat.
Sekarang saya mau tanya ke Pak Dedi nih ya, Pak Dedi. Karena tadi saya percaya bahwa Pak Charles sudah punya solusi. Dan Pak Charles sebenarnya juga selalu mencoba berbagai macam cara solusi tadi ya. Dan salah satu komentarnya anaknya bilang, aduh papa jahat. Nah itu kan berarti menunjukkan bahwa solusinya cukup berhasil sehingga ada efek. Nah mungkin Pak Dedi bisa memberikan, kalau misalnya ada efek-efek seperti itu, mungkin komentar, oh papa jahat, itu kan jadi kekhawatiran juga kan. Jadi saya harus jadi orang tua yang lebih tegas atau bagaimana? Kalau saya melihat kan ini anak sudah melabel ayahnya sebagai jahat. Ya, memang ini harus dipulihkan juga sambil menunggu pemulihan sampai anak bapak kembali dekat sama bapak. Ya. Saya sarankan pakai orang lain untuk ngomong ke dia. Kadang-kadang lebih mempan orang lain yang ngomong. Ya, pamannya, ya atau mungkin bibinya gitu loh. Karena memang kalau sudah begini kadang-kadang jauh malah deket, deket malah jauh. Bukan kita yang bisa mengubah dia. Ya, tetap pada akhirnya perlu kita yang mengubahkan sambil memulihkan hubungan nih, agar dia kembali dekat sama kita. Waktu dia ngedown, Anda harus hadir Pak, sebagai orang yang mendengarkan. Lalu waktu dia sedang berbahagia, Anda harus jadi orang yang paling merayakan itu, supaya kembali ngambil hatinya dia. Karena kadang-kadang gini loh, dia pulang dapat nilai 7, Pi dapat 7 nih, matematika jarang loh. Bagus, bagus. Yang bagus gitu. Ini sudah mantap karena beliau sangat merayakan, sangat bergembira. Nah, waktu dia lagi ngedown, kita juga hadir sebagai yang mengisi kekosongan. Mengisi hanya mendengarkan. Oh gitu, oh oke. Dapat nilai 3, oh nggak apa-apa, belajar lagi. Kalau sudah menempuh begitu, ternyata pengaruh kita kepada anak masih belum kuat, coba dulu pakai orang lain. Lihat, bisa ngetes, kalau keluarga main ke rumah, pamannya kok deket banget ya, gitu loh. Ya, sepupunya, keponakannya kalau datang ke rumah kok deket banget ya, sementara keponakannya atau sepupunya mungkin nggak terlalu suka main gadget. Nah, lewat dialah kita ngomong, gitu ya. Karena kadang-kadang ada anak yang punya kepribadian begini, oke, aku tahu harus berhenti dari gadget, tapi aku nggak mau dunia tahu aku nggak main gadget itu gara-gara papa, gengsi aku. Aku butuh waktu 2-3 bulan, 1 tahun atau 6 bulan. Pada akhirnya aku nggak main gadget lagi. Dunia tahu aku berubah karena aku sendiri, bukan karena disuruh papa. Aku gengsi kalau aku berubah gara-gara papa. Kadang-kadang ada begitu. Mungkin anakmu sudah mau berubah, bapak stop dulu, jangan dikejar-kejar terus. Setelah 3-6 bulan, dia akan berubah sendiri. Harusnya begitu ya Pak ya. Semoga seperti itu. Ya. Oke, Pak Charles, banyak masukan dan saya yakin Pak Charles pun juga tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi apa langkah selanjutnya untuk bisa menghilangkan kekhawatiran itu, Pak? Apa yang akan Bapak lakukan? Ya, untuk menghilangkan kekhawatiran itu, kecemasan itu, ya saya tetap berkata, I am possible. Yakin ya? Yakin, optimis, yakin bahwa anak Bapak pun juga tahu bahwa itulah yang terbaik untuk dia, dan yakin bahwa apapun itu mereka juga sudah saya mau dewasa, yakinkan anak saya bahwa apapun yang ayahmu lakukan, ibumu lakukan, itu yang terbaik buat kamu, tidak menyusahkan masa depanmu. Ya, luar biasa. Terima kasih sudah berbagi Pak Charles. Ya, dan saya suka dengan semangatnya. Kalau Pak Charles saja bisa, kita semua bisa. Bersama kita bisa. I'm possible. Terima kasih sekali lagi Pak Charles. Memang sangat menarik pembahasan kita malam ini, apalagi tema kita juga sangat menarik. Kenapa aku cemas? Jangan berfokus pada apa yang Anda tidak miliki. Coba ingat kembali hal-hal baik yang pernah terjadi pada Anda, yang pernah Anda miliki. Bersyukur atas hidup dan hargai yang Anda punya. Dengan itu pun rasa cemas bisa terobati. Dan ingat, 3 pesan possible saya malam ini. Lawanlah kecemasanmu dengan ketenangan, kedewasaan, dan keikhlasan. Dan sumber kecemasan itu adalah kalau kita rasa kita tidak lakukan apa-apa atau kita lakukan sesuatu namun tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Maka obat untuk mengatasi kecemasan adalah bertindak dan bertindak dan bertindak. Dan sambil kita bertindak pasti ada sesuatu lagi yang kita rasa, oh ya saya bisa lakukan ini, saya bisa perbaiki ini, saya bisa perbaiki itu. Dan sambil kita berjalan, kecemasan itu akan kita tinggalkan di belakang. Ya, kita bisa cemas karena ada perasaan tidak aman. Bisa merasa nggak aman karena nggak yakin, nggak ada pegangan.
Gimana supaya bisa ada pegangan, lalu kemudian yakin dan merasa aman, lalu nggak cemas? Supaya ada pegangan, siapa atau apa sumber rasa aman paling besar di jagat raya ini? Apa? Siapa? Tuhan ya? Oke. Dengan kita berdoa, kita punya pegangan, lalu yakin dan cemas pun hilang. Itu satu, harus berdoa. Yang kedua adalah, supaya kita punya pegangan, ini pegangan soal data. Coba Anda tanya pada diri Anda sendiri. Dulu, Anda pernah nggak ngalami situasi sulit juga? Kalau pernah, pertanyaan berikutnya, dan lewat nggak? Lewat. Berarti Anda bisa. Jadi pegangan berikutnya adalah, aku pernah lo ngalamin hal yang sulit dan aku lewat. Itu juga pegangan. Kalau dulu bisa, sekarang akan bisa. Dan yang ketiga, yang terakhir, tolong berprasangka yang baik. Ikuti kata-kata saya. Karena saya sayang pada diri saya ingin berprasangka yang baik. Karena prasangka yang baik akan membaikkan nasib. Wujud bahwa aku mencintai diriku, buktinya adalah aku ingin berpikir yang baik, bahwa masa depanku indah. Karena itu pasti terjadi. Aku yakin. Karena pikiran adalah doa, perasaan pun adalah doa. Demi kebahagiaanku, kata-kata yang baik, pikiran dan perasaan yang baik. Saya sangat yakin kita semua bisa, because I'm possible. Terima kasih Pak Deddy dan juga Pak James. Dan inilah catatan inspirasi saya malam ini. Hidup adalah kesulitan yang harus diatasi, tantangan yang harus dihadapi, dan tugas yang harus dilaksanakan sepenuh hati. Tidak perlu cemas saat sebuah kerja keras tidak memberikan rasa puas. Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan juga melihat masa depan dengan kecemasan. Tapi lihatlah sekitar Anda dengan penuh kesadaran. Sadar bahwa seringkali yang Anda khawatirkan belum tentu terjadi. Sadar bahwa di hidup ini tidak ada yang abadi. Setiap masalah pasti punya solusi. Setiap cobaan bisa dilewati. Dan setiap kecemasan bisa kita atasi. Demikianlah episode I'm Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow akun Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga akun Instagram kami di @I'm_possiblemetrotv. Terima kasih pemirsa dan terima kasih juga untuk Oppo Camera Phone. Saya Mary Riana. Saya Deddy Susanto. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Bersama kita bisa I'm Possible.